Aneh juga ya, segala sesuatu yang terkait dengan hal-hal kecacatan dalam demokrasi atau kekurangan dalam demokrasi, kecurangan dalam demokrasi, dalam politik, semuanya ulah atau karena Pak Jokowi. Nah, inilah republik kita. Tapi nggak apa-apa, saya setuju bahwa memang ini semua adalah gara-garanya Pak Jokowi. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Hari ini kita ada edisi di lapangan. Kita mau bicara tentang respon ya, bagaimana kemudian apa yang dicanangkan oleh Balik Badan Legislasi DPR untuk bisa meloloskan rancangan undang-undang pilkada itu tertahan oleh reaksi atau respon publik yang tentu harus kita hormati. Sebagaimana yang saya katakan di awal, bahwa saya secara pribadi setuju dengan baik dalam konteks keputusan MK ataupun kemudian dalam sebuah proses politik yang dilakukan oleh DPR. Tetapi memang kedua-duanya ini saya kira persoalan momentum saja ya. Semua punya etikat baik untuk menjaga, mengawal demokrasi, menjaga bahwa betul-betul kedaulatan hak itu, keadilan itu, substansi dari hukum itu kembali kepada rakyat. Sehingga apa yang ditunjukkan oleh masyarakat, publik secara umum untuk meminta supaya putusan Mahkamah Konstitusi itu dijadikan guidance untuk pilkada, ya kita harus terima, sambut dengan baik. Nah, kita mau bicara tentang ini dalam perspektif yang disebut dengan game salah-salahan atau zero zoom ya. Dalam teori zero zoom kita selalu berbicara bahwa ada titik nol. Titik nol itu disebut dengan kalau Anda menang, saya kalah. Kalau saya kalah, menang, Anda kalah ya. Jadi harus ada yang kalah. Nah, saya kira dalam perspektif zero zoom di sini kita melihat bahwa banyak sekali orang atau pihak yang selalu mengatakan kalau ada yang tidak baik, yang tidak benar, yang aneh di republik ini dalam sistem politik atau demokrasi, maka yang salah itu adalah Jokowi ya. Ini sesuatu hal yang tentu memprihatinkan dalam konteks nalar politik kita ya, bahwa ujung-ujungnya Jokowi ya, salah ini Jokowi, persoalan usia Jokowi, persoalan koalisi Jokowi dan seterusnya, persoalan IKN Jokowi. Padahal semua kalau kita telisik satu demi satu, tentu kita akan melihat bahwa sekali lagi tidak akan mungkin satu variabel itu dalam konteks bicara tentang membangun negara. Ya, sebuah demokrasi, konstelasi politik itu tidak pernah menyangkut satu orang ya, tidak mungkin. Kalau bicara tentang kekuasaan, bicara tentang rezim Pak Jokowi, saya kira mungkin ya kalau kita lihat korelasinya ya bisa saja, sah-sah saja untuk mengatakan bahwa segala sesuatu itu karena variabel penyebabnya adalah Pak Jokowi ya, kausalitasnya itu ada pada diri Pak Jokowi. Tetapi itu tidak dilihat dalam konteks negatifnya selalu ya. Artinya apa yang terjadi dalam demokrasi kita, dalam politik kita sekarang hari ini, dalam transisi kepemimpinan ini semua memang ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Ya, tentu dalam artian yang konstruktif, dalam artian positif. Ya, Pak Jokowi mampu ya memberikan kepemimpinan yang kemudian membuat orang ingin ya kepemimpinan berikutnya ini ada kaitannya dengan persoalan Pak Jokowi. Ya, karena Pak Jokowi sudah membuktikan ya bahwa apa yang dikerjakan dengan seluruh ya kebijakan-kebijakan yang dibuat secara garis besar ya secara mayoritas bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat ada yang namanya tingkat kepuasan masyarakat, tingkat kepuasan publik. Nah, inilah yang kemudian menjadi suatu variabel kausalitas, variabel penyebab mengapa kemudian orang menginginkan ya muncullah isu-isu tentang 3 periode. Sebenarnya bukan bicara tentang 3 periode ya. Muncullah kemudian persoalan Gibran, persoalan kemudian Kaesang, persoalan Bobi dan sebagainya. Saya kira itu harus dipisahkan satu demi satu untuk dilihat, ditelaah tentang keterhubungannya satu dengan yang lain. Persoalannya di sini kita harus melihat bahwa Pak Jokowi ini menjadi inspirasi, inspirator, motivator yang membuat orang ingin bahwa Pak Jokowi ini tidak boleh melepaskan dirinya dalam konteks politik keberlanjutan ya, sehingga di sini maka akan ada kontrak-kontrak politik yang dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kerja-kerja yang sudah bagus ini harus dilanjutkan, bukan dipangkas sebagaimana kemudian iklan-iklan
kontestasi pemilu yang sebelumnya mau menganggap bahwa Jokowi gagal, Jokowi kemudian kebijakan-kebijakan itu harus dipotong ya, diamputasi dan sebagainya. Inilah yang membuat Republik bereaksi. Ini yang membuat para pemikir-pemikir, arsitek-arsitek politik untuk kemudian turun tangan untuk menghadirkan suatu konstruksi, satu desain bagaimana memastikan bahwa spirit pembangunan Pak Jokowi itu tetap dilanjutkan. Muncullah dinamika-dinamika politik sebagaimana yang ada sekarang ini. Jadi kalau kita mau bicara tentang persoalan zero zoom, ya, permainan game salah-salahan bahwa saya benar, Anda salah, saya kira Republik ini akan bermasalah. Karena itu bukan partai politik ingin menghadirkan sebuah ajakan undangan untuk sama-sama menghadirkan partisipasi kita dengan perspektif bahwa introspeksi diri ya, melihat mana bagian salah kita, mana bagian kontribusi kita yang positif. Itu energi positif disatukan, energi negatif kemudian kita harus tinggalkan ya. Artinya bagaimanapun juga Republik ini milik kita bersama, negara ini milik kita bersama, dan negara ini memanggil kita semua sebagai warga negara untuk berkontribusi, memberikan apa yang baik bagi impian atau cita-cita, bukan hanya cita-cita kita, tetapi cita-cita nenek moyang kita. Sekali lagi, saya kira di sini Pak Jokowi tidak kita lihat sebagai pihak atau penyebab dari kausalitas dari mundurnya demokrasi atau apa ya. Semua kita mesti bertanggung jawab dengan ini. Persoalan Mahkamah Konstitusi, persoalan DPR, persoalan KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya, itu ya merupakan sebuah infrastruktur negara yang harus kita evaluasi bersama, yang harus kita edit bersama, supaya kemudian infrastruktur itu menjadi suprasistem yang bisa menghadirkan ya kontribusi-kontribusi yang baik. Kita tahu bahwa ketegangan ini kalau kita mau periksa satu demi satu, tentu ada ya salahnya masing-masing. Karena itu kita tidak usah terjebak dengan main salah-salahan, tetapi mari yuk kita melihat bahwa resistensi daripada publik terkait dengan putusan MK dan juga rencana penetapan rancangan undang-undang pilkada itu harus dilihat dalam terang yang konstruktif, yang dalam terang bagaimana semua pihak ingin membuat negara ini baik. Karena itu perlu ada satu koalisi, perlu satu komunikasi yang dibangun untuk memastikan bahwa Republik ini sama-sama kita bangun sehingga kita bisa menikmatinya bukan hanya untuk kita tetapi untuk anak cucu kita, bukan partai politik.